Ya, mari Bapak Ibu sebelum mendengarkan firman Tuhan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh diberi kesempatan untuk merenungkan karya Tuhan, salib Tuhan, pengorbanan Tuhan. Terima kasih di malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami semua. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan membawa kami untuk mengingat kasih Tuhan sehingga kami boleh mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan. Kiranya Engkau memberi konsentrasi yang baik. Seluruh hidup kami boleh tertuju pada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang terus membawa kami boleh mengerti apa arti makna salib Kristus, pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Engkau pakai hamba-Mu, urapi pemberitaan firman-Mu malam ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Shalom. Kita boleh bersama-sama merenungkan selama beberapa hari ini, Bapak Ibu, sampai ke puncaknya nanti ya di Jumat Agung dan hari kebangkitan Kristus. Nah, mengingat pengorbanan Tuhan bukan hanya setahun sekali atau bahkan sebulan sekali ketika kita merayakan perjamuan kudus Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, terutama Paulus ya, berkata kepada jemaat Korintus, setiap saat, setiap waktu kita boleh mengingat karyanya. Nah, judul firman Tuhan malam hari ini, saudara, adalah Yesus dan Yudas Iskariot. Nah, kalau kita melihat judulnya, Bapak Ibu Saudara, kita langsung berpikir Yudas Iskariot memang mengambil peranan yang begitu besar, yang sangat penting di dalam penderitaan bahkan sampai kepada kematian Yesus. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang Yudas Iskariot. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 10, Markus itu ya, dan Injil Lukas, ketiga Injil ini, bahwa Yudas Iskariot itu adalah salah satu murid dari 12 murid Yesus yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Bahkan Yesus tidak asal memilih, saudara. Alkitab mengatakan bahwa dia berdoa semalam-malaman, lalu dia memilih para murid itu sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, tapi timbul masalah kalau dia sudah berdoa, Yesus sudah berdoa semalam-malaman untuk mencari murid, kenapa kok masih juga ada satu yang seperti Yudas Iskariot? Nah, seringkali murid saya, mahasiswa saya bertanya, apa tidak tahu kalau Yudas Iskariot akhirnya menjual Tuhan Yesus, akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, tahu apa tidak gitu ya? Lalu saya jawab, tidak tahu. Loh, kenapa kok tidak tahu? Kalau seandainya Yesus pada pemilihan, lalu dia tahu bahwa salah satu muridnya yang namanya Yudas Iskariot akan menjual dia, mengkhianati dia, pasti Yesus tidak akan pilih Yudas, saudara. Pasti Yesus pilih saudara ya. Saya ngomong begitu kepada mahasiswa saya. Atau salah satu dari saudara menjadi muridnya. Lalu yang lain angkat tangan. Waduh Pak, kalau seandainya saya yang dipilih, bisa jadi saya bukan lebih baik dari Yudas. Bisa jadi saya lebih jahat dari Yudas. Makanya saya bilang, Tuhan tidak milih saudara, saya bilang. Nah Bapak Ibu, ini paradok ya. Satu sisi, Kristus adalah Allah yang dia tahu. Khotbah kemarin saya mengatakan tentang kematiannya, Yohanes 13 ayat 1, Yesus tahu bahwa sudah saatnya dia beralih dari dunia ini kepada Bapa. Saudara, kita lihat Injil Yohanes memang penekanannya adalah kealahan Kristus dan dikatakan dia tahu saat matinya beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tetapi jangan lupa dia juga adalah seorang manusia. Ketika tentang hari kedatangannya, dia berkata apa? Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk dia sendiri pun sebagai anak manusia juga tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Jadi saudara sebagai Allah tahu, tapi sebagai manusia sama seperti saya dan saudara. Nah bedanya kita orang berdosa, tapi Yesus tanpa dosa, saudara, dia juga tidak tahu. Ketika dia memilih para murid, ya saudara, salah satu di antaranya kemudian mengkhianati dia, saya percaya Yesus juga tidak
tahu. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat, saudara, di dalam pemilihan para murid, Yudas selalu diletakkan di urutan terakhir dalam daftar para murid. Lalu ditambah lagi dengan sebutan apa? Matius mencatat yang mengkhianati Yesus. Ya. Lalu yang kedua, Markus mencatat yang mengkhianati dia. Lalu Lukas mencatat yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, Bapak Ibu, dari 3 perikop ini ya, 3 ayat ini, 3 penulis ini, Saudara lihat sama satu kata, mengkhianati atau pengkhianat. Loh, kenapa kok ditulis belakangan? Para murid apakah tahu, saudara, kalau salah satu temannya jadi pengkhianat? Tidak tahu. Jangan lupa, penulis kitab itu menulis setelah peristiwa, saudara, Yesus dijual oleh Yudas, dikhianati oleh Yudas, itu terjadi. Jadi, waktu kitab Injil menceritakan, peristiwa yang ditulis itu setelah peristiwa, bahkan setelah Yesus naik ke surga, barulah kitab Injil itu ditulis. Jadi saudara, pada waktu bersama dengan para murid Yesus, para murid dengan teman-teman murid-murid yang lain, tidak ada yang tahu bahwa salah satu di antaranya adalah Yudas. Nanti terakhir-terakhir baru tahu, saudara. Nah, mari kita lihat, ternyata Mazmur, saudara, sudah menubuatkan ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-41 itu, saudara, ayat yang ke-10 ya. Ya, dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, saudara, inilah keunikan dari teologi Kristen, apa yang dikatakan Alkitab tentang Kristus. Ya, segala sesuatunya sudah dinubuatkan, dikatakan oleh perjanjian lama, lalu digenapi di dalam perjanjian baru. Di situ hanya disebut sahabat karib, ya, teman dekat, tapi masih belum diberitahu namanya siapa. Tapi salah satu yang makan roti bersama-sama di dalam perjamuan malam itu, saudara, firman Tuhan mengatakan mengangkat tumitnya terhadap aku. Pergi meninggalkan teman-teman, para rasul, kepada imam-imam, saudara, karena dia sudah dijanjikan uang untuk menyerahkan Yesus. Lalu Matius 26:23 mengatakan, Yesus menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Bapak Ibu, lihat ya, para murid juga tidak tahu, karena tradisi makan saat itu semua tangannya mencelupkan, ya saudara, dicelupkan ke pinggan. Jadi tetap tidak ada yang tahu. Sehingga kalau Bapak Ibu baca kisah itu, maka Petrus bertanya kepada murid yang paling dekat ya dengan Yesus saat itu, tanyakan kepada guru siapa yang dimaksud. Tapi Yesus pun juga tidak memberitahu di situ, saudara, siapa yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di situ. Coba kita lihat ayat berikutnya ya, saudara, di dalam Injil Matius itu. Pasal yang ke-26, ayat 14 mulai dikatakan, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia, Yesus, kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, Bapak Ibu, Lukas 12 ayat yang keempat, Yesus menganggap para muridnya itu dikatakan sahabat. Yesus berkata, hei sahabat, sahabatku. Bahkan Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 mengatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, yang termasuk sahabatnya Yesus adalah semua orang percaya yang melakukan perbuatan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan ditaati. Nah, kalau kita lihat, saudara, dalam bagian ini, para rasul, salah satunya yaitu Yudas Iskariot, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu dikatakan dalam Matius 26 ayat yang ke-50 dikatakan apa? Tetapi Yesus berkata kepadanya, yaitu kepada Yudas Iskariot, hei teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, ternyata Yesus tidak menganggap Yudas sebagai sahabat, tapi Yesus menganggap Yudas hanya sebagai teman. Demikian juga
Yudas menganggap Yesus bukan hanya guru, saudara, tetapi namanya teman. Kalau menguntungkan tetap berteman, tapi kalau sudah merugikan pasti kita akan menjauhi, saudara, yang namanya teman itu. Karena memang itulah hubungan, saudara, antara teman. Tapi kalau antara sahabat itu lain, memiliki kedekatan yang lebih daripada teman. Bahkan Yesus berkata, seorang sahabat yang baik menyerahkan nyawanya. Ya, saudara. Dan Yesus berkata, akulah sahabatmu. Aku telah memberikan nyawaku kepadamu. Bapak Ibu, kita bisa merenungkan Yudas Iskariot tidak disebut sebagai sahabat, tapi Yudas Iskariot hanya disebut sebagai teman. Bahkan dikatakan untuk itukah engkau datang? Di dalam terjemahan yang lain, di dalam versi atau kitab yang lain mengatakan, untuk itukah engkau datang dengan ciuman. Engkau menyerahkan aku dengan ciuman, ciuman maut, ciuman Yudas, saudara-saudara, ciuman pengkhianatan. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan lebih jauh lagi. Yudas, kita melihat kisahnya di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang berbunyi demikian. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu Yudas mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam yang kepala dan tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, para imam, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Bapak Ibu, mungkin kita merenungkan di sini ya, Yudas Iskariot ada baiknya. Baiknya apa? Memberikan persembahan uang 30 keping perak. Tapi ayat yang lain mengatakan itu uang dari hasil kejahatannya. Uang dari hasil menjual Tuhan Yesus. Ketika dia dikatakan maka menyesallah ia. Menyesal apa, saudara? Ada mahasiswa saya bertanya, menyesal karena menjual Yesus lebih murah dibanding yang sebenarnya. Kalau konteks sekarang, menjual barang itu lebih murah dari harga pasaran, saudara. Ada yang ngomong gitu ya, saudara. Harusnya Yesus dijual lebih dari 30 keping perak. Makanya dia menyesal, saudara. Dia ngomong begitu. Memang 30 keping perak ini juga sudah dinubuatkan oleh kitab Perjanjian Lama. Jadi tidak mungkin lebih dari 30 atau kurang dari 30. Tepat 30 keping perak. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Dia menyesal kenapa, saudara? Karena Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia berpikir menyerahkan Yesus kepada para imam-imam dan tua-tua supaya Yesus hanya dihajar, disesah, disiksa, kemudian dibebaskan. Tetapi ini di luar dugaan dari Yudas Iskariot. Ternyata bukan hanya disiksa, dianiaya, dibuat Yesus itu sangat menderita, tetapi dijatuhi hukuman mati, maka firman Tuhan mengatakan, maka menyesallah ia. Nanti kita akan lihat, saudara, Yudas hanya seorang yang menyesal, tapi tidak pernah bertobat. Nah, Bapak Ibu, mengapa sembahan Yudas Iskariot di dalam ayat yang ke-6 ditolak oleh para imam tadi? Saudara, kalau kita memberikan sesuatu lalu ditolak, bagaimana perasaan kita? Ya, memberikan bingkisan kemudian ditolak, saudara, saya kembalikan ya, saya tidak mau terima, bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan merasa kecewa, saudara ya. Kita pasti merasa ada sedikit sakit hati. Kenapa kok tidak mau menerima? Apa tidak butuh? Atau pemberian saya jelek, saudara ya? Tidak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ketika Yudas Iskariot mempersembahkan, para imam menolak, bahkan mengembalikan, saudara. Apa urusanmu itu ya, saudara ya? Kita melihat itu bukan urusan kami, itu urusanmu sendiri. Firman Tuhan mengatakan ini uang darah, tidak boleh masuk ke dalam peti persembahan. Mari kita lihat beberapa hal yang kita renungkan pada malam hari ini di dalam ibadah pra-Paskah ini. Saudara, kita bisa melihat di situ
Yudas adalah tipe orang yang penuh dengan ketidakjujuran. Tipe murid Tuhan yang penuh dengan ketidakjujuran. Coba kita baca Yohanes 12, saudara, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Nanti boleh dibaca mulai ayat pertama, tapi kita melihat ayat 4, 5, dan 6, Injil Yohanes 12. Di situ dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6, perhatikan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kalau saudara melihat, saudara, bagian yang lain, para murid itu yang lain sempat memuji Yudas. Kenapa? Yudas ini jiwa sosialnya sangat tinggi. Dia sangat memperhatikan orang miskin. Itu bagian yang lain, saudara. Dan tetapi kita bisa melihat ternyata Yudas melakukan itu bukan karena memperhatikan orang miskin. Tapi Alkitab tadi mengatakan apa? Dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Bapak Ibu, Yudas penuh dengan ketidakjujuran. Yudas seorang yang sangat tamak. Saudara, minggu kemarin saya sudah khotbah tentang Demas yang mencintai dunia, lebih tepatnya mencintai uang. Akhirnya meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan. Yudas salah satu murid Tuhan, seorang yang sangat tamak, sama seorang yang cinta uang. Yudas hidupnya penuh dengan penipuan, saudara. Dan Alkitab mengatakan Yudas sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Saudara, Yudas cinta uang, bukan cinta Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini kita merenungkan bagian yang pertama. Mengapa Tuhan memilih para murid, salah satunya seperti Yudas Iskariot yang cinta uang. Itu menunjukkan bahwa ada hamba Tuhan yang tidak cinta Tuhan, tapi cinta uang. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang tidak cinta Tuhan, yang tidak cinta pekerjaan Tuhan, yang tidak cinta pelayanan, tapi cinta uang. Dan itu kalau kita saksikan terjadi. Ada beberapa hamba Tuhan, anak Tuhan yang jatuh di dalam dosa karena cinta uang. Tipe dari Yudas Iskariot. Nah, biarlah malam hari ini kita merenungkan bagian ini. Apakah kedapatan di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang jujur atau sebaliknya? Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Kenapa tadi dikatakan pertumbuhannya Yudas ditolak oleh para imam, bahkan ditolak oleh Tuhan sendiri? Kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Coba kita lihat, saudara, Yohanes 13 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, perhatikan, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara, murid yang lain tidak pernah diceritakan oleh Alkitab kerasukan iblis, kerasukan setan. Tapi Yudas, saudara, satu-satunya murid yang dikatakan kerasukan iblis. Kenapa? Karena bagian yang kedua kita boleh merenungkan. Walaupun dia sudah menjadi pengikut Kristus, bahkan sudah jadi murid Kristus, bahkan sudah jadi rasul Kristus, saudara, sudah menjadi anak Tuhan, dia tidak pernah lahir baru. Saudara, kita rindu semua anak Tuhan, semua jemaat lahir baru, Bapak Ibu. Tetapi ternyata tidak semuanya lahir baru. Sudah diberi kesempatan yang panjang, umur yang panjang katakanlah. Ada juga orang-orang percaya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang juga tidak pernah lahir baru. Karena ini mau menunjukkan apa? Ketika Yesus pilih Yudas, memang ternyata ada hamba Tuhan yang mewakili seperti Yudas yang tidak pernah lahir baru. Nah, Alkitab tadi mengatakan, saudara, Yudas kerasukan iblis. Di dalam perjanjian lama 1 Samuel 18:9-10, Saul juga dikatakan kerasukan iblis.
Nah, Maria Magdalena, saudara, sebelum menjadi murid Kristus, baca Lukas 8 ayat yang kedua, dia juga dikatakan apa? Pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Lalu Yesus menyembuhkan, Yesus mengusir 7 roh jahat itu. Dan setelah itu roh jahatnya keluar, maka firman Tuhan mengatakan Maria Magdalena menjadi pengikut Kristus. Dengan perempuan-perempuan yang lain melayani rombongan Tuhan Yesus dengan harta benda kekayaan mereka. Jadi saudara, kita bisa melihat orang yang belum percaya Yesus bisa kerasukan si iblis itu. Tapi setelah dilepaskan, lalu percaya Yesus, kemudian ambil bagian dalam pelayanan, nah itu yang seharusnya ketika pertolongan Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup kita, apa yang kita lakukan untuk membalas cintanya? Apa yang kita lakukan, saudara, untuk membalas ya kasih kebaikan kemurahan Tuhan? Mau membalas kasih Tuhan, saudara. Jadi bukan supaya apa istilahnya ya, minta sesuatu dari Tuhan, saudara. Padahal orang itu sudah merasakan lebih dari segalanya dari Tuhan. Ya, akhirnya orang itu harus mau membalas cintanya Tuhan. Jadi tidak ada yang lain. Kenapa engkau berbuat itu? Melakukan pelayanan, melakukan ibadah, memberikan persembahan. Bukan supaya Tuhan lebih memberkati lagi. Itu namanya rakus ya, saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan sudah memberkati. Karena Tuhan sudah memelihara. Karena Tuhan sudah menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Klimaksnya, ketika Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita, makanya kita boleh beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, kita bisa melihat Petrus, ya, Matius 16 ayat 21 sampai 23, ketika Yesus mau pergi ke Yerusalem, Petrus saat itu berkata apa, saudara? Guru, jangan pergi ke sana. Orang-orang Yahudi akan membunuh engkau. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan oleh manusia, yaitu apa? Tidak mau menderita bersama dengan Tuhan. Tetapi lihat Bapak Ibu, ketika Petrus sudah menjadi hamba Tuhan dalam arti ketika dia berkhotbah di Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika mengalami Roh Kudus, jamahan Tuhan dalam hidupnya, maka apa yang terjadi? Ketika ada jemaat sepasang suami istri Ananias Safira ya, saudara, ketika tidak jujur, maka Petrus berani menegur seperti Yesus menegur dia. Yesus menegur Petrus, iblis, nyahlah. Sama ketika dia menegur Ananias dan Safira. Hei Ananias dan Safira, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Jadi Bapak Ibu, apa perbedaannya dikuasai dan dirasuk? Orang yang belum percaya kepada Tuhan, di kitab Injil, saudara, ada beberapa ayat ketika orang itu kerasukan setan, katakanlah yang ada di Gadara ya, 2 orang yang dikatakan diborgol, dibelenggu, bisa melepaskan, sehingga kedua orang ini sangat menakutkan banyak orang. Lalu ketemu Yesus, saudara, maka orang ini yang dirasuk legion, kata Alkitab, diusir oleh Yesus. Nah, setelah itu apa, saudara? Ikut Yesus ya, memberitakan karya Tuhan. Jadi, saudara, kalau orang itu belum dipercaya kepada Yesus, dia bisa dirasuk oleh iblis. Tapi kalau sudah percaya Yesus, saudara, tidak bisa dirasuk dan dikuasai. Tetapi hanya pikiran, nah, mulai diganggu dengan godaan-godaan, saudara, dengan keindahan dunia, gemerlapnya dunia, yang penuh dengan tipuan-tipuan, sehingga kalau kita tidak waspada, bisa jatuh ke dalamnya. Nah, itu iblis bisa mengganggu hati dan pikiran kita. Supaya orang yang percaya yang sudah lahir baru ini, hatinya lebih condong ke sana, saudara. Tapi kita bisa lihat, kita bisa mengalahkan. Orang percaya bisa mengalahkan, saudara. Dan bisa berkata, nyahlah iblis itu. Yudas Iskariot tidak pernah lahir baru. Makanya bukan hati pikiran yang dikuasai iblis, saudara. Tetapi hidupnya, tubuhnya dirasuk oleh si iblis itu. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18, ada jaminan bagi orang yang sudah lahir baru. Coba ayatnya berbunyi demikian. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tetapi dia yang lahir dari Allah, siapa? Yesus Kristus, melindunginya, dan si jahat, si iblis itu tidak dapat menjamahnya.
Jadi kesimpulannya jelas. Kenapa Yudas Iskariot bisa dirasuk iblis? Karena dia tidak pernah lahir dari Allah. Tetapi kalau orang lahir baru, dikatakan ada dua hal. Yang pertama, tidak berbuat dosa lagi. Tensesnya itu terus-menerus, present tense ya. Artinya terus-menerus hidup dalam dosa, tinggal dalam dosa, merasa nyaman dengan dosa. Nah itu, saudara, orang yang belum lahir baru. Tapi sebaliknya, orang yang sudah lahir baru, ketika jatuh dalam dosa, dia berduka cita luar biasa. Dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Kenapa tadi aku tidak taat? Kenapa aku melanggar? Kenapa aku berdosa? Kenapa aku jatuh dalam dosa? Dan setelah itu dia kembali, dia sadar dan minta ampun di hadapan Tuhan. Dia bersedih, dia berduka cita. Itulah duka cita yang kudus, saudara-saudara, ketika melakukan dosa. Nah, jadi orang yang sudah lahir baru memang bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, dia menyesal luar biasa dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang lahir baru dilindungi oleh Yesus. Dan dikatakan apa? Si jahat, si iblis tidak dapat menjamahnya. Ini bicara jaminan yang luar biasa. Saudara, kita masih ingat di Trans 7 dulu ada acara dunia lain ya. Kenapa sekarang nggak pernah muncul lagi? Karena di situ kan ceritanya, saudara, mau mengusir setan, saudara, atau yang kedua, setannya yang masuk ke dia. Akhirnya orang itu kerasukan. Nah, suatu saat itu sudah viral, ya. Ada yang melakukan tantangan itu. Yang satu percaya Kristus, yang satu tidak. Nah, seorang ibu perempuan sambil nyanyi, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus, saudara, menguasai, melindungi. Dan ingat ya, saudara, ketika kita nonton acara itu, yang kerasukan yang mana, saudara? Ternyata orang yang lahir baru, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang menyanyikan darahmu Yesus itu tadi, dia tidak kerasukan dan yang lain kerasukan. Jadi memang benar, darah Yesus berkuasa. Saudara, Yesus memberikan kuasa kepada kita juga untuk melawan si jahat itu. Kesimpulannya, Yudas Iskariot tidak pernah lahir baru. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa para imam tadi, saudara, menolak apa yang dipersembahkan oleh Yudas? Kita bisa belajar, saudara. Ternyata yang ketiga, motivasi Yudas ikut Yesus itu apa? Saudara, karena dia salah satu kelompok Selotis. Nah, pada awal perjanjian baru zaman Yesus, itu banyak partai-partai, banyak kelompok-kelompok. Kita ingat ada kelompok Herodian, artinya orang-orang yang menjadi pengikut Herodes. Lalu ada orang Farisi, orang Saduki, ya, saudara-saudara, tua-tua, ya, kita bisa melihat di situ. Nah, kelompok-kelompok orang Eseni, ya, saudara, dan ada salah satu lagi kelompok Selotis. Nah, Yudas Iskariot, saudara, penafsir mengatakan berasal dari kelompok Selot. Makanya, saudara, ketika diajak ikut Yesus, nah motivasinya ini secara politis, ya, saudara, secara politis. Nah, apalagi sangat dekat dengan uang. Nah, kita bisa melihat akhirnya Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan dalam politik itu, saudara, selalu memiliki ambisi. Apa itu, saudara? Supaya berkuasa, ingin memerintah. Nah, ternyata sebenarnya benar. Ketika dia dipilih oleh Yesus, dijadikan bendahara. Nah, ini kan, saudara, punya kedudukan, punya jabatan di situ. Tapi memang benar, saudara, karena dasarnya cinta uang, motivasinya tidak murni, tidak tulus di hadapan Tuhan, akhirnya benar-benar dia mencintai uang dan bahkan menjual Tuhan Yesus itu. Bagaimana dengan motivasi saya dan saudara mengikut Kristus? Bagaimana motivasi kita ketika kita melayani Dia? Bagaimana motivasi kita ketika kita beribadah kepada Tuhan? Di hari pertama di ibadah Prapaskah kita diingatkan, saudara, dari Yudas Iskariot yang benar-benar motivasinya, saudara, tidak benar di hadapannya. Yudas hanya menyesal dan tidak pernah bertobat. Saudara, neraka akan penuh dengan orang-orang yang hanya menyesal, tapi tanpa pertobatan. Tapi surga akan penuh dengan orang-orang yang menyesal dan yang bertobat. Dan akhirnya Alkitab mengatakan, Yudas adalah seorang pribadi yang jahat. Dan ketika dia menyesal, dia tidak bertobat. Tetapi Alkitab mengatakan, dia menggantung diri dan akhirnya mati.
kematian yang sangat tragis. Yesus sudah memberikan kesempatan. Saudara, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita juga. Kalau kita hanya menyesal dan tidak pernah bertobat, kita akan mengalami nasib yang sama seperti Yudas. Tapi sebaliknya, dan saya berharap kita semua sudah dilahirkan baru. Ketika kita berdosa, kita menangis, kita sedih, kita berduka cita, lalu kita sadar dan minta ampun kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat Yudas adalah pribadi yang sangat jahat. Maka apapun yang dilakukannya, persembahannya, pelayanannya, ibadahnya, semuanya ditolak oleh Tuhan. Semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah malam hari ini kita merenungkan bagian ini, saudara, supaya kita boleh berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengingatkan akan setiap kami, ya Tuhan. Kami boleh melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Yudas yang sangat jahat, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan malam hari ini kami boleh menyadari hidup kami. Engkau ampuni kami Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ketika kami merenungkan penderitaan Tuhan, karya Tuhan, kami boleh diingatkan, disadarkan untuk kembali kepada Tuhan. Diingatkan, disadarkan untuk memiliki motivasi yang benar, yang murni untuk melayani Tuhan. Terima kasih, memberkati saudara-saudara yang sudah hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.